Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Anwar dari kelompok 4 yang beranggotakan Rahmat Hidayatullah, R.A. Nur Amalianti, dan Saadah. Di sini kami akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau menghasilkan sesuatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang timbul dari hasil pola pikir manusia atau dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia. Maksud dari manfaat di sini adalah nilai ekonomi dari karya tersebut. Beberapa alasan kenapa hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi, di antaranya karena hak yang diberikan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan manusia dalam melahirkan karya-karya inovatifnya. Yang tercakup dalam hak kekayaan intelektual, kekayaan industri, industrial property. Hak kekayaan industri adalah suatu hak yang mengatur sesuatu milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum yang sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari plagiarisme dan dari hal-hal lainnya bersifat menghancurkan. Karena itu, hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan. Kekayaan industri terdiri dari paten, desain industri, rahasia dagang, merek, desain tata letak, sirkuit terpadu, dan VVT. Yang pertama, paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh sebuah negara kepada inventor yang menghasilkan invensi di bidang teknologi yang melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan selama waktu tertentu. Di Indonesia, untuk mendapatkan hak paten, yaitu hak yang menganut asas first to file, yang artinya invensi yang didaftarkan untuk pertama kalinya di kantor paten, maka akan mendapatkan hak paten. Paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang dikatakan efektif. Syarat diberikannya paten. Kebaruan, novelty, bisa dipraktikkan dalam sebuah perindustrian, industrial applicability. Juga memenuhi syarat formal, mempunyai nilai langkah inventive step. Jenis-jenis paten. Jenis paten berkembang antara lain paten yang berdiri sendiri, tidak bergabung pada paten lain, paten yang terkait dengan paten lainnya, paten tambahan, paten impor atau paten konfirmasi atau paten revalidasi. Dari bentuk yang dipatenkan, maka paten dapat dibagi menjadi yang pertama paten biasa dan yang kedua paten sederhana. Jangka waktu perlindungan paten. Diberikan jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan untuk paten biasa, sedangkan 10 tahun sejak tanggal penerimaan untuk paten sederhana. Kegunaan informasi paten secara umum, menghindari duplikasi pekerjaan R&D, mengidentifikasi ide baru yang spesifik dan solusi teknis dari produk atau proses, mengidentifikasi state of the art pada bidang teknologi yang spesifik agar update dengan perkembangan yang terakhir, mengkaji dan mengevaluasi teknologi yang spesifik dan mengidentifikasi calon lisensor, mengidentifikasi teknologi alternatif dan sumbernya, menemukan sumber know-how atau mengerti dan paham bagaimana mengerjakan sesuatu dengan baik pada bidang yang spesifik atau pada sesuatu negara tertentu, membantu mengembangkan solusi teknik untuk produk dan proses yang baru, mengidentifikasi prospek HKI, validitas kepemilikan, terutama untuk menghindari penyontekan, mengkaji kebaruan dan kelayak patenan dari teknologi yang dikembangkan sendiri bila akan didapatkan di kantor HKI domestik atau luar negeri, memonitor aktivitas kompetitor di dalam maupun di luar negeri. Fungsi sistem paten, fungsi perlindungan, hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan, dan lain-lain. Memberikan lisensi, menggugat ganti rugi menurut pelanggar hak pemegang hak paten. Fungsi informasi, kewajiban menggunakan hasil invensinya kepada masyarakat, mengungkapkan invensi harus jelas. Kompensasi dari hak eksklusif yang diberikan sumber informasi di bidang teknologi yang paling update. Digunakan untuk mengembangkan teknologi yang berkelanjutan. Merek. Merek merupakan salah satu tanda yang berfungsi atau digunakan untuk membedakan antara produk atau jasa yang satu dengan yang lainnya.
yang sejenis yang mempunyai nilai jual dari pemberian merek tersebut. Jenis merek. Yang pertama ada merek dagang dan yang kedua merek jasa. Desain industri. Suatu kreasi yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi berupa bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau garis dan warna atau gabungan daripada keduanya yang memberikan kesan estetis serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu barang, produk, komoditas industri atau sebuah kerajinan tangan. Desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu apabila dibandingkan dengan bentuk HKI seperti hak cipta, paten, merek, dan desain industri merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual baru dalam hukum internasional dan hukum Indonesia. Keberadaan pengaturan tersebut ada karena sifat khusus desain tata letak sirkuit terpadu yang tidak dapat ditampung melalui rezim hukum yang ada pengaturannya. Indikasi geografis. Indikasi geografis menurut TRIPS adalah sebagai suatu tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah anggota, kawasan, atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang yang dimana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Pihak yang dapat mengajukan permohonan indikasi geografis. Setiap produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu. Lembaga yang mewakili masyarakat. Jangka waktu perlindungan indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas indikasi geografis yang masih ada dan terjaga. Contoh indikasi geografis yang didaftarkan di Ditjen KI, beras Adan yang diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adan tahun 2011, kangkung Lombok yang didaftarkan oleh Asosiasi Komoditas Kangkung Lombok 2011, kasus kopi Gayo yang berasal dari Nengro Aceh Darussalam, kasus kopi Toraja yang berasal dari Tanah Toraja Sulawesi Selatan. Lingkup indikasi geografis. Indikasi geografis apabila didaftarkan ke Rektorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Ditjen Haki, Kemenkumham, maka ia akan dilindungi. Misalnya kata Minang, mengidentifikasi daerah Sumatera Barat atau barang yang berupa pertanian, hasil kerajinan, dan lain-lain. Rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak boleh sama sekali diketahui oleh umum di bidang teknologi maupun bisnis yang informasi tersebut berguna untuk kegiatan usaha dan yang dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang yang karena alasan tersebut rahasia dagang disebut mempunyai nilai ekonomi. 3 hal penting dalam rahasia dagang. Yang pertama, informasi harus bersifat rahasia. Yang kedua, memiliki nilai komersial. Yang ketiga, harus pandai menjaga rahasia. Perlindungan varietas tumbuhan (VVT). VVT adalah hak kekayaan intelektual untuk memegang kendali terhadap bahan yang mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan dan material yang dipanen. Hak cipta (copyright). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang digunakan untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang diadministrasikan oleh DJKI. Undang-Undang KI yang diadministrasikan oleh DJKI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Manfaat HKI bagi litbang atau universitas. Memberi kepastian hukum bagi invensi-invensi yang dihasilkan oleh litbang atau universitas. Membiayai riset dan mengembangkan dengan memanfaatkan penjualan lisensi royalti hasil KI. Promosi potensi kemampuan iptek kepada calon klien. Dapat digunakan untuk menggalang dana dari stakeholder.
Manfaat HKI bagi lembaga litbang atau universitas. Mendorong kompetensi dan kreativitas peneliti untuk melakukan penelitian yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Membantu memahami peta teknologi kegiatan yang ditekuni dengan memanfaatkan dokumen paten. Terima kasih. Sampai di sini dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.